105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul Era Hits. Masih bersama dengan Anggit Kirani dan Ivan Avandi di pagi hari ini di Breakfast Club sampai dengan nanti jam 10. Ya, seperti janji kita tadi berdua. Bukan janji manis seperti tidak perlu dibahas. Lagunya Dewi Persik. Betul. Kita sudah kedatangan tamu dari Bea Cukai Yogyakarta. Ada Pak Bimo dan juga Pak Anas. Selamat pagi Bapak-bapak dari Bea Cukai. Oh, benar Pak. Kita membungkam. Mas Ivan, selamat pagi. Mbak Selamat Anggit, pagi. Terima kasih, selamat pagi. Dimanapun Anda berada ya. Bisa Sehat ya, Pak? gitu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pagi hari ini siap mengedukasi Sobat Fox dan juga kita berdua. Yang tentunya untuk Sobat Fox yang nanti pengen bergabung, pengen tanya juga boleh. Silahkan dikirimkan di WhatsApp yang sudah kita sampaikan berkali-kali, yaitu 0887 188 1053. Yes. Begitu Sobat Fox. Kemarin juga udah di-spill di sosial media Instagram kita di @foxradiojogja. Kita tuh bakal ngomongin yang namanya ini rokok ilegal. Pak, saya dibungkam, Pak. Enggak. Saya terbungkam. Oh, saya Q ternyata. Kita ngomongin soal yang namanya rokok ilegal. Lebih tepatnya adalah dana bagi hasil cukai, hasil tembakau dan gembur rokok ilegal. Betul seperti itu ya Pak Anas dan Pak Bimo? Ya, betul sekali. Oke. Tapi mungkin bagi masyarakat Indonesia, apalagi saya juga ya, itu masih asing dengan istilah yang namanya dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau disingkat DBH-CHT. Mungkin bisa dijelasin Pak, itu apa singkatnya gitu? DBH-CHT ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Tadi kayaknya Mbak Anggit agak beribet tapi Iya betul Pak. Saya lancar juga. saya sudah terpercaya Pak. Oh, iya. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Mungkin kalau masyarakat awam agak kurang familiar dengan istilah yang cukai ya. Betul. Dana bagi hasil tembakau juga sudah familiar. Kalau cukai agak kurang familiar. Nah, kita jelaskan dulu nih, cukai itu apa gitu ya. Cukai itu pungutan negara, hampir sama kayak pajak. Terus kalau teman-teman atau Sobat Fox bepergian dari luar negeri itu ada biaya masuk dan sebagainya, itu hampir sama ya, pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Untuk cukai itu barang-barang tertentu yang punya sifat dan karakteristik yang sudah diatur oleh Undang-Undang Cukai itu sendiri, Mas Anggit, Mas Ivan ya, sama Mbak Anggit. Oke Pak. Kalau sifat dan karakteristiknya bisa saya sampaikan, mungkin ada beberapa. Yang pertama adalah atas konsumsinya itu perlu dibatasi. Jadi barang-barang tersebut kena cukai itu karena untuk konsumsinya perlu dibatasi. Kemudian yang kedua, atas peredarannya itu perlu diawasi atau dipantau gitu ya. Terus yang terakhir, atas konsumsinya juga, atas barang-barang itu punya dampak negatif terhadap kesehatan terutamanya, baik itu konsumennya ataupun lingkungan. Itu makanya dikendalikan atau dibatasi dengan tools yang namanya cukai. Baiklah kalau begitu. Jadi sebenarnya itu cukai itu bukan untuk menarik pungutan. Sebenarnya intinya itu bukan untuk menarik pajak ya, untuk menarik cukai, tapi intinya itu sebenarnya untuk membatasi tadi sebenarnya. Membatasi karena konsumsi barang itu. Tadi ada beberapa karakteristik. Malah belibetnya bagian itu Pak. Itu, karakteristiknya. Jadi cukai itu singkatnya adalah pungutan negara yang memang ditunjukkan untuk barang-barang tertentu ya Pak ya. Bukan aku cukai kamu, bukan seperti itu ya Pak ya. Itu suka. Oke. Ini mungkin menambahkan juga ya. Jadi banyak masyarakat awam yang kemarin ya kita sempat viral ya kantor kita ya. Nah itu pergi dari luar negeri gitu, pulang nanti barang kita kena cukai gitu. Nah itu dia. Perlu kita luruskan. Nanti kita akan sampaikan barang-barang apa sih sebenarnya kena cukai gitu. Nah, mumpung Pak Bimo menyebutkan secara tersirat tadi, sebenarnya apa saja Pak BKC di Indonesia dan apa hubungannya dengan DBH-CHT sebenarnya? Mas Anas bisa menjelaskan. Jadi barang kena cukai saat ini barang kena cukai di Indonesia itu ada tiga. Jadi yang pertama itu yang paling populer ya, yang paling populer kita sebutkan duluan ya. Yang paling populer adalah hasil tembakau ya. Hasil tembakau itu berupa rokok ya, hasil tembakau. Terus ada etil alkohol. Etil alkohol itu adalah alkohol yang dibuat untuk bahan baku minuman keras. Terus yang ketiga yaitu minuman mengandung etil alkohol atau MMEA singkatannya kami ya. Jadi tadi yang pertama itu hasil tembakau HT, itu rokok. Terus yang kedua etil alkohol atau etanol. Yang ketiga adalah MMEA atau minuman mengandung etil alkohol. Nah saat ini juga sedang ada kajian ekstensifikasi barang kena cukai dengan menjadikan plastik sebagai produk yang akan dikategorikan sebagai barang kena cukai. Masih dikaji ya. Masih kajian. Karena penggunaannya juga sangat tinggi ya plastik itu. Mungkin Mas Ivan sama Mbak Anggit kan dulu
beberapa tahun ke belakang plastik itu sempat kena kalau Iya, belanja kena. di mana gitu kan Kena. kalau bayar 200 Iya, betul, atau betul. 500 itu sebenarnya dalam rangka mengurangi Penggunaan plastik, ya. Nah, sedang dikaji oleh pemerintah kalau plastik itu nanti akan dikenakan cukai juga biar akan membatasi penggunaan oke, plastik. Sekarang oke. pakainya diganti dengan kita bawa tas sendiri gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua ada ekstensifikasi juga selain plastik sedang dikaji juga minuman berpemanis dalam kemasan. Mungkin kalau Gula. Sobat Fox sedang belanja gitu ya di bagian minuman-minuman gitu. Sekarang beberapa toko gitu ya sudah mencantumkan kadar gulanya. Oh, betul, Warnanya kuning, terus agak orange, agak terus merah. Nah, itu sebenarnya dalam rangka mengingatkan ke konsumen ini Tentang kadar kesehatan gulanya ya, tentang tinggi. kesehatan. Nah, ini Oke. sedang dikaji akan dikenakan juga. Berarti itu termasuk dalam gula dan juga perisa lainnya ya? Ya, minuman berpemanis dalam kemasan. Oke. Masih belum ya Mas ya. Belum, Masih dikaji. kajian ya? Masih kajian plastik sama itu tadi. Jadi memang kalau bea cukai ini, cukai ya lebih tepatnya itu lebih memperhatikan ke barang-barang yang memang berdampak negatif Betul tersebut. sekali. Jadi nggak semua barang itu ada. Cuma tadi sempat disebutin ada banyak banget tuh Pak hasil tembakau. Ya. Salah satunya kan yang masuk ke barang kena cukai itu. Ada sigaret pun ada yang jenisnya kretek putih, terus ada cerutu, rokok daun, rokok elektrik dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelasin nih Pak, masing-masing itu apa sih Nah, sebenarnya? ini Mbak Anggit udah paham nih, udah tahu ya. banget Saya ya. sebenarnya Pak adalah Anggota juga ini ya. Tapi tadi kan belum disinggung ya tadi Apa itu? keterkaitan BKC dan DBHJT tadi Mas. Oh, iya, sempat betul. ditanyakan ya sama Mas Ivan. Jadi tadi disampaikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah kan cukai itu pungutan negara atas barang-barang tadi itu ya. Nanti selama setahun dikumpulkan oleh pemerintah pusat, itu nanti 3%-nya dikembalikan ke seluruh pemerintah daerah yang berkontribusi terkait penerimaan cukai itu tadi. Jadi yang oke. daerahnya ada produk tembakaunya atau Penghasil penghasil tembakau tembakau gitu ya, atau yang punya pabrikan rokok. Dalam hal ini kan cukai hasil tembakau ya. Nah, yang punya pabrikan rokok di wilayah-wilayah itu akan diberikan kontribusinya sebesar 3% dari penerimaan setahun oke, itu. oke. Dikembalikan dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Itu tadi, makanya ada istilah DBH, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Karena nggak cuma buat negara tapi akan dibagi lagi nantinya ke Iya, bawah ke ke bawah. pemerintah daerah. Nah, salah satunya untuk kegiatan ini nih. Ini kan bekerja sama dengan kota Sosialisasi gitu ya. dan lain Iya, sebagainya ini. nanti akan Oh, kami sampaikan di Oke. segmen berikutnya. Wow, ini sangat-sangat menjelaskan ya, Pak ya. Sangat ini sebenarnya saya juga termasuk orang awam sih kalau misalnya kita ngomongin bea cukai begitu Pak. Aduh ini salah satu hal yang sudah kita tunggu-tunggu sebenarnya. Betul, betul. Jadi jangan salah nih kalau tadi kita sampaikan baru pulang dari luar negeri belanja macam-macam gitu kena cukai. Nah itu salah. Karena kalau kayak tas, kayak HP gitu Nggak ya. kena cukai ya? Itu nggak kena cukai tapi kena bea masuk. Oh, istilahnya gitu. Jadi Beda. istilahnya berbeda, sama-sama pungutan, Sama-sama tapi kalau pungutan, tapi cukai segmennya dampaknya berbeda. oke. Kan jadi tadi tahu. Benar. intinya untuk membatasi ya. Kalau Biar cukai itu nggak membatasi. Oke, oke, berdampak oke. negatif tadi. Oke. Nah, tadi sampaikan ditanyakan oleh Mbak Anggit gitu ya. Jenis-jenis tadi ya. hasil tembakau gitu ya. Iya. Seperti apa gitu? Ada beberapa. Yang pertama adalah sigaret. Oke. Kalau sigaret pada intinya adalah olahan tembakau yang dibalut dengan kertas. Oh. Jadi kayak rokok ya, kita familiarnya istilahnya rokok. Rokok. Nah, rokok itu ada beberapa jenis. Kalau Sobat Fox para perokok gitu ya, bisa ngelihat di kemasannya ada istilahnya SKM, sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, sigaret putih mesin, sigaret putih tangan. Kalau sigaret kretek mesin itu berarti pengolahannya atau produksinya menggunakan mesin. Mesin Oh, pakai Dari pabrik ya. awal sampai hilir sampai mengemasnya itu pakai mesin. Kalau Kalau yang tangan ya berarti Manual. ibu-ibu, mbak-mbak Oh, gitu. istilahnya Tadi- dilinting itu iya, ya, Pak? dilinting yang Mbak Pakai Anggit tenaga tadi mau manusia ya. daftar linting gitu. Nah, saya bagian quality control yang nyobain, ya, Pak. SKT. Kalau SPM itu pada prinsipnya sama, mesin atau tangan. Kalau putih itu tidak dicampur. Kalau kretek tadi dicampur dengan cengkeh dan sebagainya. Kalau putih full murni Pure. tembakau. Oke. Itu putih. Itu baru sigaret. Ada juga sigaret kelembak menyan. Ini di daerah pesisir gitu ada yang rokoknya Wah, gede-gede. itu almarhum kakek saya Nah, sering. itu ditambahin menyan, kelembak dan menyan. Biar semerbak ya Mas. Itu ya. kalau ngerokoknya malam Jumat gitu kan suasananya agak gimana. Lebih horor. Itu kelembak menyan. Kemudian ada juga cerutu. Kalau Oh. sigaret itu dibalut dengan kertas, kalau cerutu itu daun tembakau itu digulung, Ya masih utuh ya, Oh, Pak. oke. masih utuh, nanti dipadatkan. Jadi kayak kalau kita lihat mafia Italia gitu ya, rokoknya cerutu gitu yang gede-gede gitu. Nah, coklat seperti itu cerutu. oke. Kemudian juga ada lagi? rokok daun atau klobot. Ini Dari rokok daun jagung. Oh, iya, dibalutnya iya, dengan iya. daun jagung. Ah, ah, Apa istilahnya ah. klobot.
Kalau Terus ada lagi? tembakau lagi? iris sama rokok elektrik ya Pak ya tadi disebutkan. tembakau iris itu yang sekarang lagi marak di Jogja terutama gitu ya. Sobat Fox mungkin familiar Tingwe. warung baku di pinggir jalan. Iya. Kita beli yang rasa rendang, ada nggak sih? Nggak ada ya. Macam-macam ya Pak. Paham kalau rasa-rasa Pak. Rasa mint, rasa kopi dan sebagainya gitu. Beli berapa gram terus kita ngelinting sendiri di tempat itu atau dibawa pulang. Nah itu tembakau iris. Nah yang sekarang Oke. terakhir juga yang lagi marak mungkin Sobat Fox yang milenial gitu ya. Itu vape. Oke, Vape. rokok elektrik Rokok ya elektrik istilahnya Pop. di kita di undang-undang rokok elektrik atau rel. Itu liquidnya, bukan Alatnya ya? bukan alat pemanasnya tapi liquidnya yang dikenakan juga. Rel yang Oke. Gitu. rel yang dibuat lewat kereta ya, Mas. Itu bukan, itu jalan kereta. Lucu juga bapaknya. Jangan lucu-lucu Bapak Pak, ya. nanti kita tersingkir. Nanti gantian ya di situ kita ya. Oke Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi dan nanti kita bakal ngobrolin soal pertanyaan dari Sobat Fox juga dari udah Yes. masuk. Jadi tetap barengan sama kita di sini barengan sama bapak-bapak dari Bea Cukai Yogyakarta ada Pak Bimo dan Pak Anas. Buat kamu yang mau bertanya bisa langsung di 0887 188 1053. 105,3 FM 105,3 FM Gerak-gerak badan. Jangan lupa gerakin badan barengan Anggit dan Ivan di Breakfast Club. Setiap pagi jam 6 sampai jam 10. 1, 2, 3, 4. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Fox Radio Jogja. 105,3 FM 105,3 FM Gerak-gerak badan. Jangan lupa gerakin badan barengan Anggit dan Ivan di Breakfast Club. Setiap pagi jam 6 sampai jam 10. 1, 2, 3, 4. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sobat Fox, kita masih ngobrol barengan sama Pak Bimo dan Pak Anas dari Bea Cukai Yogyakarta ngomongin soal cukai dan juga rokok-rokoknya ya Pak ya. Dan ini kalau misalnya Sobat Fox mau bertanya bisa langsung aja ke 0887 188 1053. Pak Anas dan Pak Bimo, ini sudah ada yang masuk nih bergabung di kita. Boleh dibacakan sekarang atau Boleh. nanti ini kuisnya berhadiah 1 juta rupiah kebetulan. Dari dompetnya Anggit. Dari dompetnya Anggit. Dipotong cukai Jangan. 1 juta ya. Wow. Berarti nggak Nggak dapat dapat apa-apa, Pak. apa-apa. Nah ini masih ngomongin soal jenis-jenis hasil tembakau tadi yang udah disebutin, ada sigaret dan lain sebagainya. Ini ada yang bertanya dari Anissa di Jogja yang tanya kalau sekarang kan di Jogja marak yang namanya rokok listrik dan cerutu. Itu masuk ke pajak atau enggak sih Pak? Nah coba mungkin dijelaskan entah Pak Bimo maupun Pak Anas, monggo. Tadi ditanyakan oleh Mbak Anissa ya. Betul. Di Yogyakarta bahwa rokok elektrik tadi sudah kami sampaikan ya. Pada prinsipnya liquidnya, ketika liquidnya itu mengandung essence tembakau. Jadi sebenarnya ada dua kondisi nih ketika kita ke vape store gitu ya, beli liquid vape gitu. Ada yang memang mengandung essence tembakau, itu akan kena
cukai. Tapi kalau memang tidak mengandung esens tembakau, hanya sedang perasa jeruk, rasa apa aja tanpa esens tembakau, nah itu nggak kena cukai. Nah kita sebagai petugas tahunya di lapangan ya harus lab dulu. Ketika kita operasi pasar di lapangan, loh ini kok nggak ada cukainya gitu. Nah kita kalau dibilang sama orang yang jual gitu ya, oh ini nggak ada tembakonya, nah kita perlu memastikan, kita Lewat cek lab. lab. Oke. Ketika memang tidak ada ya berarti oke. Karena waktu kita operasi kan pas nggak kelihatan Mbak, Mas. Iya, Waktu dilihat ini kayak akuan ini ada tembakonya, misalkan bentuknya tadi untuk vape tadi kan nggak kelihatan, dia harus di lab, harus di lab dulu, baru nanti ada keterangannya ini ada tembakonya ya baru akan Ya. Berarti semua by data ya. Ya, dan termasuk juga tadi ditanyakan curutu ya. Iya. Ya. Kalau selama itu memang dari daun tembakau, itu balik atas lagi. olahannya akan dikenakan cukai. Oke, jadi apapun yang di Sobat Fox yang berasal dari tembakau itu akan mendapatkan cukai, Iya. termasuk barang-barang yang mungkin dinilai memiliki dampak negatif. Sekali Iya. lagi itu masuk ke cukai. Cukai. Tambah sesuai tadi- namanya pokoknya. Oke. Hasil tembakau tadi ya. Jadi yang hasil dari tembakau saja. Kalau rokok dari daun kakung gimana nanti? kalau rokoknya misalkan dari ekstrak daun bayam gitu ya, tidak dikenakan cukai. Tadi misalkan perasanya kok stroberi tapi pakai ekstrak stroberi beneran ya, rokok sehat tadi mungkin ya. Oke. Aman berarti ya. Kenapa tidak minum jus aja lebih Betul. sehat daripada ngerokok? Mungkin inovasi baru kali ya. Oke, balik lagi ke topik. Tadi kita sudah memperbincangkan soal dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT nih Pak. Ini apakah semua daerah mendapatkan DBHCHT atau daerah tertentu saja? Oh iya, ini pertanyaan yang bagus nih ya. Apakah semua daerah dapat DBHCHT gitu ya? Pada prinsipnya diatur oleh undang-undang pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan bahwa tidak semua daerah mendapatkan DBHCHT. Hanya beberapa daerah dengan kategori yang pertama adalah tadi kami sampaikan di awal ya, daerah yang mempunyai produsen tembakau. Jadi selama ada wilayahnya yang kebunnya atau lahannya itu memproduksi tembakau, itu akan mendapatkan alokasi DBHCHT. Berarti Itu yang Temanggung, pertama. Magelang gitu kalau Betul. ada di Jogja ya. Di wilayah Jogja juga ada di Gunung Kidul itu. Oh. Ada sebagian saudara kita yang berusaha di tembakau gitu ya. Itu juga petani tembakau ada. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kalau nggak ada itu, yang kedua solusinya atau alternatifnya adalah penghasil cukai atau hasil tembakau, penghasil rokok. Jadi kalau ada pabrikan di wilayah itu, pabrik rokok gitu ya, atau pabrik cerutu atau pabrik vape, itu akan mendapatkan alokasi juga untuk DBHCHT. Oke. Sekedar informasi juga untuk di tahun 2023 untuk provinsi DIY secara keseluruhan baik itu provinsi maupun kabupaten kota mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar 15 miliar. Wow. Lumayan ya. Lumayan. cukup gede ya. Itu hasil dari para warga yang ahli hisap nih. Iya, yang tiap untung paginya. kita berdua tidak. Enggak ya? Alhamdulillah tidak sih Pak. Alhamdulillah. Tapi kalau bisa diperjelas lagi Pak, mungkin tadi kan ada beberapa daerah yang akan mendapatkan DBHCHT ini. Cuma apakah yang cuma ada toko liquid seperti itu masuk ke tujuan dari DBHCHT sendiri? Untuk pemanfaatan DBHCHT nanti akan kami sampaikan ya. Pada prinsipnya selama di daerah tersebut memiliki pabrikan baik itu rokok yang konvensional gitu ya, sigaret, cerutu, rokok daun dan sebagainya, termasuk juga yang rokok terbaru, rokok elektrik gitu ya. Kan kita punya datanya nih siapa yang akan menyumbang cukai di wilayah tersebut selama setahun berapa nilainya, kemudian data itu akan dikirim ke pusat, nanti pusat yang akan mengalokasikan. Oh ternyata di wilayah Yogyakarta misalnya ada pabrik baru 5 dan kontribusi penerimaannya sekian. Nanti 3%-nya akan dikembalikan ke pemerintah daerah tersebut. Oke. Itu hanya sekedar disalurkan gitu aja, terserah buat apa, atau ada fokus kegiatannya tersendiri nih Pak? Ada fokus kegiatannya. Mungkin Mas Anas bisa menjelaskan? Ya, sebentar Mas. Belum siap ya? Saya jelaskan dulu ya. Boleh Pak. Jadi untuk di DBHCHT sendiri itu ada sudah diatur ya, jadi tidak untuk bebas untuk apa aja oleh pemerintah daerah. Oh sudah dialokasikan. Sudah dialokasikan untuk kesehatan itu 40% dari Oke. nilai yang 3% tadi. Terus kemudian untuk kesejahteraan masyarakat itu 50%. Kemudian untuk penegakan hukum itu 10%. Nah, penegakan hukum itu sendiri ada beberapa kegiatan, salah satunya sosialisasi kita pada pagi hari ini. Oh, baik. Jadi tadi singkatnya adalah untuk program terkait pemberantasan rokok ilegal juga termasuk ya Pak Iya, ya, di betul penegakan hukum sekali. tadi sekitar 10%. Terus ada bidang kesehatan dan juga ekonomi. Iya. Pokoknya kalau misalnya DBHCHT ini akan dari masyarakat balik lagi ke masyarakat. Betul sekali. Bisa disebut berarti jadi corporate sustainable responsibility ya Pak ya, CSR-nya. Ya, CSR-nya pemerintah Benar sekali. atas kan cukai tadi disampaikan
sebagai Dampak pengendali negatif tadi ya. barang-barang yang punya dampak negatif gitu ya. Ketika ternyata masih banyak yang rokok dan banyak yang mungkin mengkonsumsi minuman keras gitu ya, maka salah satu toolsnya untuk pemerintah untuk mengurangi dampak negatifnya tadi dengan DBHJT tadi. Maka ada alokasi yang untuk kesehatan. Iya, sekitar 40% bahkan itu yang paling besar ya Pak ya Lumayan untuk besar. DBH. Wow, lumayan banget ini menambah pengetahuan Sobat Fox ya. Jadi nggak semena-mena cukai paling dimakan nih sama oknum-oknum tertentu, tapi ternyata dibalik lagi ke masyarakat nantinya untuk kesehatan, hukum dan lain sebagainya. Ya, seperti yang udah dijelaskan Bapak Bimo dan juga Bapak Anas tadi, kadang di masyarakat sendiri pemahaman soal cukai juga Stigmanya. masih simpang siur gitu. Betul. Mulai dari cukai rokok, kemudian tadi cukai masuk itu beda ternyata. Begitu Sobat Fox. Kita masih akan lanjutkan obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan Pak Bimo dan juga Pak Anas dari Bea Cukai Yogyakarta. Jadi buat Sobat Fox yang masih penasaran, ada pertanyaan yang selama ini mungkin jadi unek-unek, silahkan di-share di 0887188153. 105,3 FM 105,3 FM. Gerak-gerak badan. Jangan lupa gerakin badan barengan Anggit dan Ivan di Breakfast Club. Setiap pagi jam 6 sampai jam 10. 1, 2, 3, 4. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Fox Radio Jogja. 105,3 FM 105,3 FM. Gerak-gerak badan. Jangan lupa gerakin badan barengan Anggit dan Ivan di Breakfast Club. Setiap pagi jam 6 sampai jam 10. 1, 2, 3, 4. Sos 5,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sobat Fox, mungkin kamu pernah mendengar berita yang membingungkan gitu tentang cukai, tentang hasil tembakau dan lain sebagainya. Nah ini nih, saatnya kamu menambah ilmu barengan sama Pak Anas dan Pak Bimo dari Bea Cukai Yogyakarta. Yang masih ngobrol sama kita masih ada 2 segmen ya Van ya? Betul. Bener, 2 segmen sampai nanti jam 10 di Breakfast Club. Dan buat kamu yang mau kirim pertanyaan, mau bertanya gitu, masih ada kebingungan, boleh. Boleh banget dikirimkan di 0887188153. Pak Anas dan juga Pak Bimo dari Bea Cukai Yogyakarta tadi sudah menjelaskan seputar bagaimana pemanfaatan DBHCHT oleh pemerintah daerah dari beberapa bidang tadi ya. Yes. Kalau misalnya kita perjelas lagi, kegiatan apa saja Pak yang biasanya dinilai gitu? Oke, jadi tadi ya, jadi untuk pemanfaatan DBHCHT tadi oleh pemerintah daerah, mungkin kalau Sobat Fox ini saat ini ada anggota dari pemerintah daerah lagi mendengarkan kami nih ya di baik. sini. Nah, ini kegiatan ini sesuai surat edaran nomor 4 Bea Cukai tahun 2022 tentang pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk melakukan penilaian kinerja Pemda dan pemanfaatan DBHCHT. Itu
dinilai. Jadi kegiatan pemerintah dalam rangka melaksanakan DBHJ itu dinilai khususnya untuk dalam rangka penegakan hukum. Jadi ada 3 ya. Untuk penegakan hukum ini ada sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Salah satunya adalah kegiatan kita pada pagi hari ini bersama Mas Ivan dan Mbak Anggit ini ya. Ini salah satu untuk kita mengedukasi masyarakat dalam rangka ketentuan di bidang cukai. Oke. Lalu selanjutnya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Ini kalau kami biasanya operasi pasar Mas ya, operasi pasar ke pasar-pasar untuk mencari, untuk melihat apakah di sana ada ada rokok ya, rokok ilegal atau tidak. Nah itu nanti kita bekerja sama dengan Satpol PP, pemerintah daerah untuk menindak barang kena cukai ilegal itu. Ini menggunakan dananya salah satunya dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi. Terus yang terakhir adalah untuk pembentukan kawasan hasil industri hasil tembakau, jadi atau disingkat KIHT. Nah ini saat ini yang sudah ada di Indonesia itu ada 2 ya Mas ya, ada di Pare itu Sulawesi dan di Kudus Mas ya. Nah ini tadi untuk sebagai fasilitas ya bagi pengusaha barang kena cukai atau pengusaha rokok khususnya itu agar dia memiliki suatu kawasan khusus, nanti dia bisa barang-barang tuh di kawasan itu. Jadi nanti yang punya, karena mesin kan mahal ya, jadi itu nanti bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, dibelikan mesin gitu, nanti bisa dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha di bidang rokok tadi. Jadi satu mesin tapi bisa beberapa merek, tapi dalam satu kawasan industri gitu, dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Seperti itu mungkin Mas Ivan. Baiklah kalau begitu. Tadi udah dijelaskan beberapa daerah, berarti daerah yang mayoritasnya adalah penghasil tembakau seperti Pari dan Kudus ya. Kembali lagi ke penjelasan sebelumnya. Oke, tadi juga disebutin di daerah istimewa Yogyakarta pun ada juga, ada di kota Yogyakarta. Terus ada di mana lagi? Ada di Gunung Kidul ya Pak ya? Terus ada di kota-kota lain kah yang di daerah istimewa di Yogyakarta? Di semua provinsi Jogja ini semuanya mendapatkan DBHJT Mas ya. Jadi Bantul, Kabupaten Bantul dapat, Kabupaten Sleman dapat, Kota Jogja dapat, Gunung Kidul dapat, dan provinsi DIY sendiri juga dapat. Jadi semua 6 kabupaten kota ini semua mendapatkan dana bagi hasil juga hasil tembakau. Cuman mungkin komposisi atau nilainya berbeda-beda, tergantung kontribusi di tahun sebelumnya. Karena tadi apa yang mempengaruhi tadi ada pabrik atau penghasil tembakau di situ ya. Mungkin kalau di kota Jogja kan ada beberapa penghasil ya, ada penghasil cerutu. Di sini ada pabrik cerutu, di Jogja itu ada pabrik cerutu. Ada pabrik untuk pengoplosan rel tadi ya, elektrik, vape, liquid vape itu di sini ada juga. Nah, itu karena dia menghasilkan cukai ya, maka nanti kota mendapatkan dana bagi hasil dari pungutan cukainya tadi. Oke. Kontribusinya pun untuk proporsi dari dana bagi hasilnya ini adalah sebesar 10% untuk di bidang penegakan hukum ya Pak ya. Dan kira-kira nih Pak bisa dijelaskan lagi apakah itu cuma sosialisasi aja kah atau mungkin cuma membentuk pemberantasan rokok ilegal, terus ada pembentukan tadi KIHT. Mungkin bisa diperjelas lagi seperti apa sih Pak maksudnya itu? Baik, untuk yang 10% ya penegakan hukum. Jadi sebenarnya tadi disampaikan di awal dari 3% itu kan dibagi lagi. Dibagi lagi 40% untuk kesehatan, kemudian 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran adalah para petani tembakau dan kemudian para buruh di industri hasil tembakau. Jadi para buruh pabrik rokok gitu ya. Itu di kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang 10% tadi ditanyakan Mbak Anggit itu untuk apa aja? Yang pertama adalah untuk sosialisasi yang tadi disampaikan Mas Anas. Salah satunya ini. Jadi mungkin kegiatan pada pagi hari ini melalui Fox Radio gitu ya. Pemerintah kota mempunyai dana DBHJT yang salah satu dialokasikan ke Fox untuk mengedukasi masyarakat, para sobat Fox gitu ya. Cukai itu seperti apa? Terus nanti kita jelaskan rokok ilegal itu seperti apa? Terus DBHJT itu sebenarnya penggunaannya untuk apa aja? Nah itu sudah kita sampaikan di sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah tadi disampaikan oleh Mas Anas juga kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Beberapa kegiatannya kita ada tim intelijennya Mas Ivan. Jadi kita ada intelijennya dari Satpol PP setempat juga ada intelijennya. Jadi kayak pakai pakaian biasa gitu ya, kayak tukang gitu ya, nukang. Kayak Intel yang lagi viral Kijang 1 gitu ya Pak ya. Istilahnya bakul bakso gitu ya. Terus beli rokok di warung, pasar gitu. Ada nggak yang jual rokok yang murah gitu, apa yang ilegal? Ternyata di warung ABC atau di pasar itu ada temuan gitu ya. Udah kita catat sebagai informasi gitu ya. Kemudian ada
operasi bersama tadi disampaikan oleh Mas Anas dari Bea Cukai bekerja sama dengan Satpol PP pemerintah kota atau daerah setempat gitu ya. Kita datengin tuh yang tadi dapat informasi di sana ada rokok ilegal. Kita datengin toko-tokonya. Kita edukasi. Pada awalnya kita prinsipnya mengedukasi dulu. Ini loh rokok yang legal seperti apa, yang ilegal seperti apa. Harapannya kedepannya tidak jualan lagi rokok yang ilegal. Karena kalau ilegal berarti nggak bayar cukai. Betul. Berarti kan bebas dikonsumsi oleh masyarakat tanpa membayar cukai gitu. Harapannya tidak seperti itu. Kemudian kalau memang ada resistensi gitu atau ada penolakan, ya akhirnya kita proses hukum. Ada hukumnya, ada pidananya. Kalau lebih begitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk beberapa daerah tertentu yang mungkin industri hasil tembakonya atau pabrikan rokok di wilayah itu banyak, seperti Kudus sama yang tadi disampaikan Mas Anas di Pare gitu ya, Sulawesi Selatan ya Mas. Itu daripada sendiri-sendiri terpisah gitu, di sana ada, di sini ada, di mana-mana ada gitu ya, di tengah-tengahnya Pulau Jawa gitu. Beda lagi Pak, Beda lagi acara. Beda acara ya gitu. Nah itu oleh pemerintah daerah dibikinkan kawasan industri hasil tembakau, dijadikan satu, monggo, khusus gitu ya Pak? Ya khusus, monggo para pabrikan berkumpul di satu tempat. Yang nggak punya mesin boleh pakai mesinnya si A, si B, si C. Nanti produksi bareng tapi mereknya sendiri-sendiri. Nanti boleh produksi massal gitu ya, terus diedarkan ke masyarakat. Jadi daripada nanti kalau mungkin ada yang kurang modal, bisa nimbrung mesinnya gitu. Jadi yang awalnya SKT jadi SKM dan sebagainya. Kurang lebih begitu Mbak. Oke, jadi ini buat Sobat Fox tadi juga disebutin ada istilahnya sidang gitu ya, sidak ke pasar untuk Ya, melihat betul. produk-produknya. Kalau misalnya lihat tukang bakso tiba-tiba menanyakan rokok murah, jangan malah sembunyi, mending jujur aja ya Pak ya. Karena malah dapat edukasi dari Bapak Bea Cukai. Sidak Bea Cukai. Silaturahmi mendadak ini ya. Betul. Itu dia obrolan kita pagi hari ini. Kita masih punya satu segmen terakhir nanti Sobat Fox, jadi silahkan untuk yang masih punya pertanyaan, mumpung masih ada Pak Bimo dan juga Pak Anas dari Bea Cukai Yogyakarta, bisa di-share pertanyaannya di 0887188153. 105,3 FM 105,3 FM Gerak-gerak badan. Jangan lupa gerakin badan barengan Anggit dan Ivan di Breakfast Club. Setiap pagi jam 6 sampai jam 10. 1, 2, 3, 4. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Fox Radio Jogja. 105,3 FM 105,3 FM Gerak-gerak badan. Jangan lupa gerakin badan barengan Anggit dan Ivan di Breakfast Club. Setiap pagi jam 6 sampai jam 10. 1, 2, 3, 4.
105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih bersama dengan Bea Cukai Yogyakarta. Ada Pak Bimo Adi Saputro dan juga Bapak Anas Asri Adi, yang pagi hari ini sudah membukakan mata dan juga memberikan edukasi, terutama untuk kita berdua. Dan semoga juga bisa menular ke Sobat Fox yang selama ini juga masih awam soal bea cukai seperti apa. Kemudian tadi sudah dijelaskan penggunaan bea cukai, kemudian jenis-jenis penyaluran dan jenis-jenisnya juga. Hasil tembakau juga ada tadi. Tapi sebenarnya tema besar kita itu nggak cuma tentang dana bagi hasil tembakau aja, tapi juga memperjelas gitu ya, memperjelas tentang rokok ilegal. Nah, itu sebenarnya Pak, apa sih yang perlu dipahami oleh masyarakat tentang yang namanya menggembur rokok ilegal sendiri? Oke, jadi rokok ilegal itu dikategorikan menjadi 5 kategori ya. Apa saja itu Pak? Ada rokok polos, lalu rokok dengan pita cukai palsu, lalu rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai salah peruntukan, dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Jadi intinya rokok itu harus ada pita cukainya. Nah, kalau rokok polos itu dia nggak ada pita cukainya. Jadi kalau kita misalkan menemui di jalan ya, itu menemui di warung-warung kalau rokok nggak ada pita cukainya atau pita cukainya nggak seperti ini, nah ini berarti rokok ilegal. Ini kalau kelihatan ya, ini pita cukai, ini salah satu rel ya, ini rokok elektrik ya. Ini ada pita cukainya. Terus tadi rokok dengan pita cukai palsu. Pita cukai palsu itu ada pita cukainya tapi palsu. Jadi pita cukai itu kan sekarang tiap tahun itu beda-beda ya Mas ya. Jadi kalau pita cukai tahun ini itu temanya adalah fauna endemik. Jadi ada tematiknya juga jadi ternyata. Setiap tahun temanya beda-beda. Kalau tahun lalu itu temanya biota laut. Kalau tahun ini temanya adalah fauna endemik. Jadi gambarnya pita cukai itu ada gambarnya, ada gambar badaknya atau gambar harimau. Pokoknya fauna endemik khas Indonesia ya Pak ya. Oke. Itu sebagai salah satu penanda biar biar tidak gampang untuk diduplikat. Kalau misalnya nggak ada kayak gitu kan nanti orang juga gampang banget nyetaknya ya. Iya. Terus yang rokok pita cukai palsu. Jadi kalau pita cukainya asli itu biasanya pasti ada lambang Indonesianya, ada lambang Garudanya, ada lambang bea cukainya gitu. Jadi ada beberapa penandanya bahwa itu adalah pita cukai asli, dan pasti bentuknya terlihat lebih bagus lah. Ada yang lebih paling mencolok ya? Itu ada ininya, ada hologramnya, ada hologramnya. Jadi kalau biasanya kalau palsu itu hologramnya tidak semencolok itu. Iya, tidak sebagus ini gitu. ini. Kemudian ada rokok dengan pita cukai bekas. Pita cukai bekas itu biasanya kalau orang-orang sales rokok itu biasanya dia ada beberapa yang menawarkan. Nanti kalau ada yang beli rokok pita cukainya dilepas ya gitu. Ada oknum berarti ya. Biasanya ada yang seperti itu itu nanti pita cukainya akan dibeli dan nanti akan ditempel kembali. Biasanya seperti itu. Terus rokok dengan pita cukai salah peruntukan tadi sudah dijelaskan sama Mas Bimo tadi ya. Kalau ada misalkan rokok SKM, SKT, SPT, SKM, sigaret kretek mesin, sigaret kretek putih gitu, sigaret putih mesin itu nanti ditempelkan tapi bukan untuk itu. Jadi misalkan rokok sigaret kretek mesin tadi ya, sigaret kretek mesin itu kan pita cukainya akan lebih mahal daripada sigaret kretek tangan. Ada nominalnya sendiri-sendiri. Iya, tarifnya masing-masing. Jadi dia biasanya akan membuat pita cukai dengan tarif yang lebih murah untuk ditempelkan kepada rokok yang tarifnya lebih mahal. Jadi tadi kalau bahasanya Mas Bimo itu apa Mas? Spanyol Mas ya? Separuh nyolong. Bahasa Inggrisnya Spanyol ya. Gitu. Terus Oke Pak, lanjut Pak. Itu salah peruntukan. Lalu yang terakhir adalah rokok dengan salah personalisasi. Jadi setiap rokok itu biasanya rokok dengan rokok golongan 2 dan golongan 3. Jadi rokok yang jumlahnya sudah baik itu golongan 1, kayak rokok-rokok yang sudah terkenal itu merek-mereknya itu adalah rokok golongan 1. Tapi rokok untuk golongan 2 dan 3 itu dia memiliki pabriknya sendiri-sendiri. Jadi dia memiliki personalisasi. Jadi misalkan rokoknya tadi ya Fox Radio gitu, itu ada kayak Fora apa gitu tandanya. Nah, jadi kalau ini merek rokoknya mereknya Anas misalkan, tapi kok
tulisannya Fora gitu, berarti ini kan bukan milik saya. Jadi, itu. Jadi tadi untuk ngakali tadi sama sebenarnya Spanyol juga tadi ya, Separuh nyolong. Pokoknya intinya kalau rokok ada rokok, setiap rokok itu kan pita cukai itu kan mahal ya. Jadi misalkan kayak rokok yang golongan 1 yang sudah terkenal itu dia per batangnya itu bisa Rp1.000 per batangnya. Jadi kalau misalkan rokoknya itu 20, isinya 20 batang itu paling enggak pasti harganya di atas 20.000 gitu. Nah, kalau rokoknya kok isinya 20 batang kok harganya di bawah 5.000 pasti itu bisa dicurigai kalau itu adalah rokok ilegal. Patut dicurigai. Ya, jadi kalau ada rokok-rokok murah yang beredar itu hati-hati ya. Berarti perlu kalau misalnya perlu beli dicurigai. rokok pun yang terkenal pun perlu dilihat itu palsu apa enggak, sesuai sama personalisasinya atau enggak dan lain sebagainya ya Pak ya. Oke, wow, Baiklah menarik kalau begitu. Ini sebelum kita lanjut obrolan kita, ada pertanyaan dari Mas Bayu Ardi yang katanya untuk HT atau hasil tembakau lain tapi yang bermanfaat apakah kena cukai juga? Misalkan dulu saya pernah dengar ada pembuatan pupuk berdasarkan bahan dasar tembakau. Kebetulan saya bukan perokok, untuk membedakan rokok yang ada cukai atau tidak cukup lihat dari tempelan pita cukai itu atau ada indikator yang lainnya gitu Pak. Betul. Tadi disampaikan Mas Ardi ya, ditanyakan Mas Ardi gitu ya. Betul. Kalau terkait rokok itu untuk mengetahui itu legal atau ilegal berdasarkan cukai gitu ya. Itu kan kalau sudah bayar cukai itu legal. Taunya dia bayar cukai atau belum per kemasan gitu ya. Seperti contohnya ini, ketika bayar cukai berarti dia akan dilekati dengan pita cukai. Maka tadi disampaikan oleh Mas Anas gitu ya. Ciri-ciri rokok yang ilegal seperti apa? Kalau nggak ada bandrolnya atau pita cukainya, berarti pasti nggak bayar cukai. Kemudian dilihat lagi pita cukainya bener apa enggak? Palsu apa enggak, bekas apa baru gitu ya. Terus peruntukannya tadi disampaikan kalau SKM ya harusnya SKM, SKT ya SKT. Terus jumlahnya kalau 20 ya bilang aja 20. Di pita cukainya juga 20. Jangan produksinya isi 20 batang tapi pita cukainya isinya 12 gitu. Jadi sesuai tadi ya, terus betul. personalisasi juga. Kalau pabrik A ya pita cukainya A, pabrik B ya pita cukainya B gitu. Berarti sebagai masyarakat pun kita harus tetap jeli ya Pak ya. Harus paham. Kemudian kalau dan paham terkait pupuk dari tembakau ya saya baru tahu nih malahan. Kayaknya selama ini sih belum tapi belum intinya termasuk cukai. Yang dikonsumsi Mas ya. Ya yang dikonsumsi. Oh, dikonsumsi langsung dalam tanda Makanya kutip ya. Fungsi cukai tadi membatasi konsumsi. Iya, kalau apalagi yang berdampak negatif berarti itu Betul. akan masuk ke cukai kalau Kalau misalnya. dikonsumsi selain manusia ya belum di pita cukai Mas ya kan. Itu dikonsumsi tumbuhan ya. Oh iya betul. Dan kemudian yang kedua juga kan kalau pupuk itu dampaknya kalau terhadap lingkungan juga mungkin masih positif. Iya, benar. Kenapa ada pupuk biar untuk menghancurkan menyuburkan tanaman ya. menyuburkan tanaman gitu. Jadi selama itu Positif. berdampak positif ya mungkin nggak kena Ada cukai. recycle lah ya. Oke. Iya. Oke, berlanjut ke pertanyaan berikutnya yang masih ngobrolin soal peran masyarakat. Gimana sih Pak caranya nih biar kalau ngomongin soal gembur rokok ilegal tadi udah disebutin pitanya harus jangan pita yang bekas, nggak boleh pitanya palsu, terus harus sesuai dengan personalisasi. Berarti kalau itu kan dari pihak bea cukai harus ngecek satu persatu, silaturahmi dadakan lah ya Pak istilahnya. Nah tapi kalau dari masyarakat bisa nggak ambil peran juga untuk menggembur rokok ilegal ini? Ya, kalau di kita ada istilahnya program ya atau tagline-nya gembur rokok ilegal. Itu sudah dari tahun ke tahun sebelumnya, itu sudah beberapa tahun yang lalu memang itu kita canangkan terus, kita sampaikan ke masyarakat secara masif. Nah, bagaimana peran masyarakat dalam rangka mendukung program ini ya gembur rokok ilegal? Salah satunya melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang 10% tadi kan ada alokasi untuk sosialisasi ke masyarakat. Ketika kita sudah sampaikan ke masyarakat cukai itu apa, kemudian yang kedua rokok yang legal seperti apa, yang ilegal seperti apa, harapannya masyarakat paham, mulai paham terkait cukai dan rokok yang ilegal seperti apa. Perlu peran masyarakat, perlu, karena masyarakatnya yang lebih paham lingkungan sekitar, yang biasa berinteraksi di pasar, terus kemudian yang sehari-harinya memang tahu kondisi di lingkungannya gitu ya, itu malah dominan dengan kita petugas bea cukai yang mungkin secara jumlah nggak nyampe 200 gitu ya, 117 mungkin ya di kantor Yogyakarta yang melingkupi seluruh provinsi DIY kan rasa-rasanya kurang pas kalau kita nongkrongin di pasar-pasar gitu kan kayaknya nggak cukup ya bergawe jumlah pasar yang ada gitu kan. Maka peran masyarakat menjadi strategis. Nah, harapannya kita sudah edukasi di pagi hari ini kepada Sobat Fox biar Sobat Fox mulai paham ketika ketemu di pasar rokok yang terindikasi ya, misalnya dicurigai ilegal, monggo nanti bisa disampaikan ke kita, nanti akan disampaikan salurannya lewat Mas Anas gitu ya. Harapannya ketika sudah
rokok yang ilegal di pasaran sudah minim atau syukur-syukur hilang gitu ya, maka kan banyak beredar rokok yang legal. Ketika legal berarti indikasinya bayar cukai. Bayar cukai nanti akan jadi penerima negara. Alokasinya yang 3% tadi akan dikembalikan ke pemerintah daerah, dan akhir-akhirnya tadi sampaikan Mbak Anggit akan dirasakan kembali manfaatnya kepada masyarakat. Karena memang terdapat sekitar 62% Mas ya penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan negara ini dari Cukai. Cukai. Jadi kalau rokok harga 20.000 gitu ya, 62%-nya itu sebenarnya bayar cukai. Oh. Jadi oke. pabrik itu bikin rokok untuk yang 20.000 itu mungkin hanya sekitar 10.000 atau bahkan nggak nyampe itu. Oh iya. Karena iya. 62%-nya itu sebenarnya untuk penerimaan Balik ke negara. cukai. Cukai, pajak rokok, kemudian PPN. Itu. Tapi kalau misalnya melaporkan tadi nih Mak, Mak kan Enggak apa-apa. berasa ibu saya. Ini Pak, kira-kira nih pelapor itu akan terjaminkah identitasnya? Karena kan kadang ada orang tuh yang ngelaporin ini Ya, Pak ada ilegal tapi khawatirnya malah takut gitu. Jadi Bumerang masalah bagi gitu diri ya. sendiri. Nah ini mungkin bisa disampaikan Mas Anas seperti apa laporannya kemana dan seperti apa jadi pihak pelapor gitu ya. Monggo Mas. aman. Jadi silahkan ya untuk melaporkan menemukan rokok ilegal di wilayah Sobat Fox kalian. Jangan takut untuk melaporkan ke kami ya. Kami akan melindungi ya, tidak akan menyebarkan identitas yang pelapor. Kami akan melindungi identitasnya dan dapat melaporkan ke kami melalui kanal media sosial kami ya. Ada di Instagram @beacukai_yogyakarta, DM boleh, dan bisa via WhatsApp di 0811 2831 051, itu WhatsApp-nya Bea Cukai Yogyakarta, atau bisa melalui saluran telepon melalui 0274 489 405, dan bisa melalui email penyuluhan.bejajogja@gmail.com. Oh, Oke. Ini saluran ini bisa semuanya, nggak cuman untuk melapor rokok ilegal aja nih. Nanti jadi kalau misalkan mau bertanya untuk mau jadi pengusaha rokok bagaimana bisa, mau tanya terkait kepabeanan yang lainnya juga bisa. Tadi mau nanya terkait baju bekas bisa, mau nanya terkait Mau daftar IMEI ya, ya sekarang daftar gimana? email bisa. Pokoknya Mau apapun nanya- bisa. Iya, apapun terkait kepabeanan juga bisa. Dan ini 24 jam seminggu full atau ada 24 jam kerja? seminggu full. Cuman kalau pas adminnya lagi istirahat ya berarti. Oke, berarti Karena nggak bisa. artinya lagi adalah manusia. Betul. Tapi integritasnya luar biasa. Saya ulangi lagi, mohon izin Pak Anas dan juga Pak Bimo untuk kontak yang bisa dihubungi Sobat Fox adalah di 0811 281051, atau bisa juga cek di Instagramnya di @beacukai_yogyakarta, atau bisa telepon langsung di 0274 489 405, dan bisa juga dikirimkan via email dengan lebih detail di penyuluh.bcjogja@gmail.com. Itu dia. penyuluhan.bcjogja@gmail.com. Betul. Oke, atau mungkin bisa langsung meluncur karena banyak informasi tentunya postingan-postingannya ada di Instagram @beacukai_yogyakarta. Betul sekali. Ini kalau misalnya kita sebelum menyudahi pertemuan kita yang sangat langka ini Pak, harapannya Setahun jangan sekali kapok. Harapannya jangan kapok karena edukasi seperti ini memang diperlukan untuk masyarakat Pak. Closing statement untuk teman-teman atau mungkin untuk masyarakat dan juga Sobat Fox bisa disampaikan Pak Bimo. Ya, terima kasih Mas Ivan sama Mbak Anggit dan Sobat Fox tentunya yang mendengarkan pada pagi hari ini. Di momen yang spesial ini ya, harapannya tidak setahun sekali ya Mas Ivan ya, kita bisa rutin mengedukasi masyarakat gitu, terutama di segmen kali ini adalah terkait cukai dan rokok ilegal. Harapannya tadi kami sampaikan di sebelumnya bahwa peran setelah masyarakat kita butuhkan, kita harapkan karena mereka lah yang memang menjadi garda terdepan, yang mengetahui lingkungannya, yang tahu setiap harinya di pasar gitu ya, atau di warung-warung terdekat itu. Ketika menemui rokok yang ilegal, monggo disampaikan ke kami, nggak usah takut, nggak usah ragu, identitas terjaga dan insya Allah memang tidak ada Nggak ditutupi ya Pak ya? dampak atau efek terhadap kedepannya gitu ya. Betul. terkait pelapor. Karena tadi disampaikan oleh Mas Anas memang dari rokok yang legal itu sekitar 62%-nya memang masuk ke penerimaan negara. Bayangkan kalau banyak yang ilegal gitu kan, penerimaan negara jadi sedikit. Terus Betul. nanti kita Padahal balik lagi ke masyarakat ya. masyarakat jangan sampai meskipun masih ada ya jalan-jalan yang rusak gitu ya. Harapannya kalau di Jogja kayaknya insya Allah jalannya mulus-mulus gitu ya. Amin. Mulus kok Pak, Mulus ya, kecuali yang enggak gitu ya. Mulus-mulus ya. Harapannya pemerintah punya dana jadi bisa Mendorong. memberdayakan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Amin. Itu mungkin closing statement dari kami. Kalau memang ada pertanyaan atau apapun itu bisa disampaikan tadi lewat saluran yang sudah disampaikan. Mas Datang Anas langsung atau ke kantor Mas juga Ivan. boleh ya, Mas, Atau di mau Jalan kalau Solo. sidak ke kantor kita, Silaturahmi di dadakan sini ya Pak ya. Sidak Nanti balik. Iya, sidak balik ke kantor kita yang di Jalan Solo kilometer 9 di seberangnya
Bandara Lama ya, Aduh Cicep. Oh, baik. Oke. Yes, terima kasih buat Pak Bimo dan Pak Anas dari Bea Cukai Yogyakarta. Ini obrolan yang sangat mengedukasi. Kita udah ngomongin soal hasil tembakau, tadi ada rokok ilegal, terus ada juga yang namanya cukai gitu ya, Van ya. Betul, terima kasih untuk Bapak dari Bea Cukai Yogyakarta, dan juga tentunya terima kasih juga untuk Sobat Fox yang sudah barengan sama kita dari tadi jam 6. Kita berdua pamit dan sampai ketemu besok ya. Dari jam 6 sampai jam 10. So dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus Kutus. Your Soul, Your Hits.